Hello everybody, welcome back to the online English class with me Ritueli Daily. Let's continue our lesson. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. On the previous lesson, di pelajaran sebelumnya, we learned about, kita mempelajari tentang the man with 13 jobs. Seseorang dengan 13 pekerjaan. And today we are going to learn more about him. Dan sekarang kita akan mempelajari lebih tentang orang ini, tentang dia. So we have a text about this person. Kita memiliki teks tentang orang ini. So today we are going to read. Hari ini kita akan membaca. Also we will learn more new vocabularies. Juga kita akan mempelajari lebih banyak kosakata baru. But before we read this text, dan sebelum kita membaca teks ini, I want to remind you our previous lesson first. Saya ingin mengingatkan kembali pelajaran kita sebelumnya, yaitu video 10. On the video 10, we learned, di video 10 kita mempelajari how to form negative sentences. Bagaimana cara membuat kalimat negatif, and also how to form questions using WH questions. Bagaimana cara membentuk pertanyaan dengan menggunakan WH question. Di mana pertanyaan itu ada dua macam ya, ada yes or no question dan ada WH question. Yes or no question di pelajaran 9 dan sebelum-sebelumnya, tetapi untuk WH question itu baru kita mempelajari di video 10. Di mana kata kunci untuk WH questions itu ada what, apa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, who, siapa, dan how, bagaimana atau berapa. And you have to remember that between WH questions and the subject, you need to have auxiliary in between. Dan ingat bahwa di antara WH question ini, dengan subjeknya itu harus ada auxiliary di tengahnya. Di mana auxiliary yang sudah kita pelajari adalah ada dua, baru to be, di mana to be itu ada 3, dan ada do atau does. Tonton lagi video sebelumnya kalau misalnya Anda belum memahami tentang ini. And to remind you the difference between to be, do, or does. Dan untuk mengingatkan Anda kembali perbedaan antara to be, do, dan does, I have prepared online quiz. Saya sudah menyiapkan quiz online. Nanti linknya ada di bawah video ini. Dan isi dengan do atau is atau has. Misalnya nomor 1. My sister is very smart. Sangat pintar. Kenapa kita menggunakan is? Kenapa bukan does? Saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Oke, ini hanya mengingatkan saja. Kemudian kalau sudah selesai nanti tinggal cek. Dan ini sudah benar kalau hijau. Kemudian ada lagi pertanyaan kita masih mengenai auxiliary. Di mana di yes or no question kita menggunakan auxiliary. Dan sengaja saya membuat kuis ini biar sering lagi teringatkan dan terlatihkan yes or no question supaya menjadi lancar. Dan di sini kita memiliki gambar ada dua orang, ada laki-laki dan perempuan. Kita membuat pertanyaan tentang kedua orang ini. Pertanyaannya dalam bentuk yes or no question, ya atau tidak. Pertanyaannya, contohnya, does he, kalau kita menggunakan he, itu pertanyaannya untuk Mike. Kalau kita menggunakan she, karena dia perempuan, itu pertanyaan untuk Sally. Oke, contohnya, does he live in a city? Sally-nya tidak, Mike-nya iya. Selanjutnya, does he like listening to music? Sally-nya iya, Mike-nya tidak. Ya, jadi PR kalian nanti di rumah, kalian buat pertanyaan, write the questions, buat pertanyaan. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Berarti kalian membuat pertanyaan sesuai dengan jawabannya. Jawabannya di sini she, berarti kita menggunakan pertanyaan untuk Sally. Berarti, does she live in a city? Apakah dia tinggal di kota? Kemudian lanjutkan, dan pertanyaan untuk Mike, ini sudah ada pertanyaannya, kita tinggal menjawab ya atau tidak. Misalnya, does Mike live in a city? Tadi katanya di sini Mike, iya, tinggal di kota. Berarti
Jawabannya adalah, does Mike live in a city? Jawabannya yes, he does. Kemudian nanti dicek. Dan itu yang menjadi tugas kalian di rumah untuk mengingatkan kembali apakah kalian sudah benar-benar menguasai yes or no question dan auxiliary. Oke, jadi mari kita lanjut pelajaran kita. Seamus McSporran is a very busy man. Seamus adalah orang yang sangat sibuk. He is 60 years old and he has 13 jobs. Dia berumur 60 tahun dan dia memiliki atau punya 13 pekerjaan. He is a mail carrier, a police officer, a firefighter, a taxi driver, a school bus driver, a boatman, an ambulance driver, an accountant, a gas station attendant, a bartender, and an undertaker. Dia pembawa surat, dia petugas kepolisian, dia petugas pemadam kebakaran, dia supir taksi, dia supir untuk mengantar anak-anak ke sekolah, dia juga pengemudi perahu, dia supir ambulans, dia akuntan, dia bekerja di pom bensin, dia juga bekerja di bar, dan dia juga pengurus pemakaman. Also, juga, he and his wife, dia dan istrinya, Margaret, have a shop and a small hotel. Memiliki sebuah toko dan sebuah hotel kecil. Seamus lives and works on the island of Gia in the west of Scotland. Seamus tinggal dan bekerja di Pulau Gia di bagian barat Skotlandia. Only 120 people live on the island, but in the summer, 150 tourists come by boat every day. Hanya 120 orang tinggal di pulau itu, tetapi di musim panas, 150 turis datang dengan perahu setiap harinya. Every weekdays, Seamus get up at 6 and makes breakfast for hotel guests. Setiap hari biasa, weekday itu hari Senin sampai Jumat, Seamus bangun jam 6 pagi dan menyiapkan sarapan untuk tamu hotelnya. At 8, he drives the island's children to school. Jam 8, dia mengantar anak-anak ke sekolah. At 9, he get the mail from the boat and delivers it to all the houses on the island. Jam 9, dia mengambil suratnya dari perahu dan mengantarkannya ke rumah-rumah di pulau itu. He also delivers beer on the island's only pub. Dia juga mengantarkan bir di satu-satunya pub itu tempat hiburan, di satu-satunya pub di pulau itu. Then he helps Margaret in the shop. Kemudian dia membantu Margaret di toko. He says Margaret likes being busy too. Dia berkata Margaret juga menyukai atau suka menjadi sibuk. Bukan karena terpaksa ya, tetapi karena memang dia suka sibuk, dia suka bekerja maksudnya. We never take vacations and we don't like watching television. Kami tidak pernah bepergian, liburan, dan kami tidak suka menonton TV. In the evening, Margaret makes supper and I pay the bills. Di sore hari, Margaret membuat supper. Supper itu seperti dinner, makan malam, tetapi supper itu lebih kecil dari dinner. Karena kalau orang Eropa itu, biasanya makan besar mereka itu adalah makan malam. Nah, makan kecil kalau dimakan pada saat malam itu namanya supper. Dan saya membayar tagihan. At 10, we have a glass of wine and then we go to bed. Jam 10, kami minum segelas minuman anggur, kemudian kami tidur. Perhaps our life isn't very exciting, but we like it. Mungkin kehidupan kami tidak sangat seru, tetapi kami menyukainya.
So we have many new vocabularies here. Dan di sini kita memiliki banyak kosakata yang baru. Jadi kalian buat catatan, kalian ingat lagi. Kalian bisa baca lagi teks ini nanti di rumah. Saya sudah menyiapkan kopinya di link online nanti yang akan saya bagikan nanti. Nah, di sini nanti kalian bisa mengambilnya. Kalian bisa baca lagi nanti di rumah. Dan tugas kalian adalah sekarang, setelah Anda membaca teks di atas nanti, read about Simus and make questions. Bacakan tentang Simus ini dan buat pertanyaan. Oke, tentunya kita lanjut dengan pelajaran kita sebelumnya, yaitu mengenai WH question. We need to practice again and again. Kita perlu banyak latihan, lagi dan lagi. Contohnya, di mana Simus tinggal? Saya sudah buatkan bahasa Indonesianya. Tinggal kalian membuatnya di dalam bahasa Inggris. Di mana Simus tinggal? Where Simus live? Nah, ingat, antara WH question sama subjeknya harus ada auxiliary. Kita menggunakan auxiliary does. Saya sudah bahas di video 10. Kemudian kita cek. Kemudian kalian lanjut ya. Dan kemudian setelah itu kita ada listening, yaitu menyimak. Jadi untuk kalian terlatih dengan menyimak, jadi simak dan lengkapi percakapan ini. Ini sudah saya siapkan audionya, dan kalian tinggal klik nanti, kalian tinggal melengkapi saja. Oke, kalian dengarkan baik-baik dan lengkapi. Contohnya. Listen to 4 conversations from Seamus's day. After each one, answer these questions. 1. Good afternoon. Can I have 2 ice creams, please? Chocolate or vanilla? 1 chocolate, 1 vanilla, please. Jadi kalian lanjut nanti ya. Oke, kemudian kalian cek nanti. Nah, ini sudah benar. Jadi kalian tinggal lanjutin saja. Jadi di video 11 ini kita tidak memiliki grammar yang baru. Kita hanya belajar mengenai kosakata baru dan untuk mengingatkan kembali grammar yang kita sudah pelajari di video-video sebelumnya. Oke? Dan di video selanjutnya nanti kita akan belajar tentang pekerjaan dan juga kita akan belajar tentang waktu. Oke? On the next video we are going to learn about professions or jobs and also we will learn about time. Okay, so thank you for watching and I'll see you on the next video. Goodbye.